Pada salah satu video saya yang terkait dengan perjokian profesor itu, ada yang mendapatkan respon dari teman-teman dosen untuk membahas ternyata selain perjokian untuk profesor, dalam hal ini adalah perjokian untuk publish di jurnal internasional, ada juga yang namanya perjokian di Sinta. Mau tahu lebih jelas bagaimana? Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan sistem perjokian ya, sistem perjokian yang ada di Indonesia. Kalau beberapa minggu kemarin di beberapa video saya itu sudah pernah membahas terkait dengan kasus-kasus perjokian profesor, dalam hal ini adalah perjokian untuk pembuatan artikel ilmiah yang akan dipublish di jurnal internasional, karena memang untuk menjadi seorang profesor itu salah satu syaratnya adalah kita harus publish ya di jurnal internasional bereputasi, di mana itu kalau memang kumnya itu sudah memenuhi sebagai syarat untuk menjadi seorang guru besar ya atau profesor. Namun di dalam video saya tersebut itu ada beberapa komentar yang sangat juga menyayangkan bahwa ternyata bukan hanya dalam publikasi jurnal internasional, tetapi juga ketika kita mempublish di jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang kita publish di jurnal nasional, dalam hal ini adalah Sinta. Nah, setelah saya berpikir-pikir bahwa mungkin banyak ya dari beberapa, bukan banyak ya, artinya ada beberapa dosen yang masih menggunakan sistem perjokian. Saya nggak tahu sistemnya seperti apa. Setelah saya mencari tahu, ternyata perjokian yang dimaksud itu kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan dengan perjokian profesor ya. Artinya tetap artikel ilmiah yang dilakukan, hanya saja ini hanya cuma skala nasional ya. Tapi kebutuhannya untuk apa? Dalam hal ini adalah banyak hal, selain untuk kenaikan jabatan fungsional, juga bisa digunakan untuk kebutuhan syarat untuk sertifikasi dosen ya. Artinya kalau Bapak Ibu yang sudah sertifikasi dosen, itu kan kita harus membuat laporan LKD ya setiap semesternya, di mana itu salah satu di bidang 2 itu menyebutkan bahwa kalau tidak memenuhi, berarti kita tidak akan mendapatkan TPP ya, ataupun tunjangan sertifikasi tersebut. Nah, oleh karena itu banyak beberapa dosen itu menilai bahwa masih ada beberapa dosen itu yang melakukan hal tersebut, artinya tidak ada keterlibatan di dalam pembuatan artikel, tidak ada keterlibatan dalam melakukan penelitian, tetapi nama mereka include di dalam artikel tersebut. Jadi saya memandangnya begini, yang menjadi permasalahan terbesar di Indonesia itu adalah tidak adanya kepemahaman terkait dengan kode etik riset, ya, dimana tatkala kita sudah mengabdikan diri kita untuk terjun ke dunia dosen, ini berdasarkan pemahaman saya. Disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan semata-mata saya menggurui gitu, kemudian saya dianggap hebat gitu, enggak. Ini sekedar sharing, artinya demi untuk pendidikan kita itu lebih maju ya. Nah, kembali lagi apa yang saya sampaikan, bahwa tatkala kita sudah mengabdikan diri kita sebagai seorang dosen, berarti kita harus tahu dulu konsekuensinya apa saja gitu ya. Jadi mungkin beberapa di antara kita itu masih menganggap bahwa okelah dosen itu yang penting mengajar, melakukan pengabdian, penelitian. Nah gitu ya, tridharma perguruan tinggi dijalankan. Hanya saja ada satu hal yang terlupakan gitu. Ya mungkin tidak lupa, hanya saja ya saya nggak tahu apakah antara sengaja atau tidak gitu ya. Artinya kita harus juga mempublikasikan hasil-hasil penelitian kita di dalam jurnal. Dalam hal ini adalah baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional.
Karena apa? Manfaatnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Artinya penelitian kita itu ketika dipublish itu akan banyak orang yang membacanya, kemudian mungkin ada yang mensitasinya, sehingga keilmuan yang kita peroleh itu sangat bermanfaat bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga untuk konsumsi publik. Nah, sayangnya di Indonesia itu sepemahaman saya banyak mungkin di antara teman-teman dosen itu yang tidak sadar dengan kode etik riset. Ya, bagaimana sih kode etik riset itu? Nah, kode etik riset itu sebenarnya menyangkut ada yang disebut dengan bagian dari self-plagiarism, kemudian ada yang fabrikasi, falsifikasi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kode etik riset ya. Ada juga yang disebut dengan ketika kita publish, ada yang disebut dengan ghost authorship, ada yang give authorship, ada yang guest authorship. Nah, itu Bapak Ibu dosen harus paham itu dulu, sehingga tahu bahwa ketika saya menulis artikel ilmiah dan kemudian dipublish itu seberapa besar sebenarnya teman-teman yang include di dalam artikel saya itu, seberapa besar perannya. Jadi bukan hanya sekedar nebeng nama gitu ya. Kalau yang nebeng nama, ya enak di dia, nggak enak di kita, kan seperti itu. Nah, padahal artikel itu kemudian mereka akan gunakan untuk misalnya kenaikan jabatan fungsional, juga untuk kebutuhan laporan LKD BKD-nya. Nah, semacam itu. Nah, oleh karena itu, yang saya bingungkan itu, mungkin Bapak Ibu dosen juga bisa memberikan komentar, saran, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk memberantas kejahatan-kejahatan tersebut. Karena kalau kita buka ya di website beberapa website itu banyak sekali oknum-oknum yang menawarkan, saya tidak tahu apakah mereka mempunyai latar belakang sebagai seorang dosen atau sebagai seorang peneliti atau bagaimana, tetapi banyak oknum-oknum yang menawarkan diri untuk membantu kita dalam hal penulisan artikel, kemudian kita bayar sekian gitu. Itu yang di luar kampus ya, mungkin yang di luar kampus. Tetapi yang di dalam kampus, yang di dalam universitas, saya yakin ya di beberapa banyak ya di universitas itu, mereka juga mungkin memanfaatkan hal tersebut. Artinya mereka menulis, kemudian mungkin merasa kasihan atau bagaimana, akhirnya orang yang dosen yang tidak terlibat sama sekali di dalam artikel tersebut, ya udah dimasukkan aja semacam itu. Nah, itu yang membuat kita bahwa literasi kita itu akan selalu terbelakang dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jumlah publikasi kita juga akan selalu terbelakang dibandingkan negara-negara yang lain, karena tidak ada kesadaran bahwa etika di dalam riset itu penting. Nah, oleh karena itu, sebenarnya ya saya dapat ilmu ini ketika saya mengikuti pelatihan-pelatihan artikel ilmiah, baik itu yang nasional maupun yang internasional ya, artikel ilmiah. Tetapi yang ini yang disampaikan oleh para narasumber ya, para pembicara gitu. Tapi saya tidak tahu bahwa apakah di kampus mereka itu tidak ada kejahatan-kejahatan atau perlakuan-perlakuan yang semacam itu. Jadi membuatkan artikel lah, kemudian padahal ataupun ini ya, selain membuatkan artikel, kemudian hal-hal yang lain gitu ya, yang berhubungan dengan publikasi. Padahal kalau kita melihat ya, sebenarnya keterlibatan seseorang ya, keterlibatan di dalam seseorang di dalam sebuah publikasi itu tidak semestinya harus melakukan riset gitu. Ya, tidak semestinya. Jadi bisa misalnya, ada yang bagian mengkonsep, ada yang bagian mereview, ada juga yang bagian proofreading ya, proofreading. Macam-macam sih sebenarnya. Banyak keterlibatan yang bisa sebenarnya. Tetapi sayangnya, satu, mungkin ketika mereka mau dilibatkan untuk hal tersebut itu, ada yang saya percaya sama Anda, saya percaya sama kamu, udah lakukan aja gitu. Nah, itu yang sebenarnya tidak baik ya kalau diajarkan atau diterapkan ke dosen-dosen yang masih muda gitu. Ya, semestinya
berdasarkan pemahaman saya, ya kalau dosen senior itu ya harus juga bisa membimbing teman-teman dosen yang muda tentunya, yang ya kita tahu bahwa untuk kenaikan kepangkatan itu bukan merupakan suatu hal yang mudah gitu. Nah, banyak juga teman-teman dosen yang membahas bahwa sebaiknya kalau untuk menjadi profesor nggak usah harus ke jurnal internasional. Menurut saya sih tetap harus jurnal internasional, karena kalau jurnal internasional itu kan itu skalanya internasional dan mudah akan dibaca oleh orang lain gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan mendasarnya adalah sebenarnya bagaimana kita harus bisa memberantas ya, atau menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terkait dengan publikasi-publikasi dalam hal ini keterkaitan dengan dengan perjokian di jurnal-jurnal nasional, dalam hal ini Sinta ya. Padahal kalau menurut saya ya, kalau kita menulis kemudian publish itu ya bukan sesuatu hal yang sulit, itu menurut pandangan saya. Kalau misalnya mereka melakukannya dengan baik, dengan sadar bahwa saya ini adalah seorang dosen gitu. Kemudian saya punya tanggung jawab bukan hanya sekedar mengajar, meneliti, mengabdi, tetapi juga saya harus juga melakukan atau menulis paper-paper yang kemudian dipublish di jurnal-jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Oke? Mudah-mudahan ini bisa membantu. Kalau memang merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, jangan lupa untuk sharing, subscribe, like, share, dan komen ya. Di-share ke teman-temannya yang lain. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Nanti kita saling sharing lah. Anda bisa mengkomen di kolom komentar YouTube saya ataupun DM di Instagram saya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.